Halo Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya Danet selaku pembawa sosialisasi akan menerangkan sedikit mengenai akuntansi rumah tangga serta cara penerapannya. Dewasa ini, ilmu akuntansi khususnya pada sektor komersil mudah ditemukan di internet, baik dari YouTube, buku digital, dan lain-lain. Kali ini kami akan memfokuskan pembahasan dalam lingkup rumah tangga. Tahukah Anda bahwa menurut survei, 11,1% responden rumah tangga mengakui telah menerapkan akuntansi rumah tangga dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, sementara hanya 5,6% memahami ketentuan-ketentuan dalam penerapan akuntansi rumah tangga. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak rumah tangga yang belum memperoleh informasi cukup mengenai akuntansi rumah tangga. Lalu, mengapa kami perlu memahami akuntansi rumah tangga? Ada beberapa manfaat yang dikemukakan oleh Daryl Northcott dan Bill Doolin, yaitu pertama, memperoleh kendali. Dalam suatu rumah tangga, kami berkeinginan untuk memiliki kendali akan keuangan kami. Seperti contohnya kemampuan untuk melihat posisi keuangan dan dampak-dampak dari setiap keputusan finansial, dan juga memonitor dan mengendalikan batas pengeluaran. Manfaat yang kedua yaitu akuntansi dalam konteks emosi rumah. Nah, yang dimaksud itu, setiap rumah memiliki elemen lain yang mendorong pengeluaran. Sebagai contoh, anak Ibu Miyako mendapat nilai 100 untuk ujian matematika, sehingga Ibu Miyako membelikan es krim supaya anaknya senang. Pengeluaran seperti membeli es krim tersebut umumnya tidak direncanakan, sehingga tidak mudah untuk dikendalikan dan dapat mempengaruhi anggaran. Namun dengan akuntansi rumah tangga, kami dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan finansial. Manfaat ketiga, memperkuat identitas. Dalam hal apa? Menurut studi, rumah tangga secara umum ingin mencapai titik independen dalam hal mengatur keuangan, seperti menaati budget dan menghemat, sehingga dapat mencerminkan rumah tangga yang tidak semena-mena menghamburkan uang. Manfaat keempat, menjadi rasional, atau membuat keputusan finansial yang memberi hasil yang sesuai. Contohnya, Ibu Miyako membeli handphone untuk anaknya dengan ekspektasi anaknya semakin giat belajar, dan benar terjadi demikian, sehingga keputusan tersebut adalah keputusan yang rasional. Hal yang dihindari dalam poin ini adalah penyesalan. Contohnya, Ibu Miyako membeli 3 motor dengan ekspektasi dapat digunakan semuanya oleh keluarganya. Nyatanya hanya 2 yang digunakan sehari-hari, sehingga keputusan tersebut dapat dianggap tidak rasional. Tujuan akuntansi rumah tangga ialah agar keputusan rasional lah yang dibuat. Setelah mengetahui manfaatnya, mari lanjut ke kategori praktiknya. Kategori praktik akuntansi rumah tangga ada 4, yaitu penganggaran, pencatatan, pembuatan keputusan, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Praktik umum kategori-kategori tersebut dalam rumah tangga ada macam-macam. Untuk penganggaran, ada pengendalian arus kas jangka pendek, perataan pengeluaran relatif terhadap pendapatan, pemeliharaan buffer untuk kontingensi, penggunaan anggaran sebagai alat untuk disiplin keuangan, pemisahan fisik dana yang ditujukan untuk tujuan yang berbeda, dan meningkatnya frekuensi dan luasnya penganggaran pada saat krisis keuangan. Untuk pencatatan ada penekanan pada kesederhanaan, variasi yang luas dalam tingkat pencatatan di antara orang-orang, fokus pada uang tunai, pengelolaan keuangan terjadi secara berkala, dan dokumentasi transaksi disimpan sebagai tujuan itu sendiri. Untuk pembuatan keputusan, ada penentuan tujuan tabungan tertentu, tindakan membatasi diri, penggunaan akuntansi mental, kriteria pengambilan keputusan lebih berkaitan dengan efek arus kas daripada biaya keseluruhan, dan keengganan meminjam untuk konsumsi. Dan terakhir, untuk perencanaan keuangan jangka panjang, ada kebutuhan nyata dan jangka pendek mendominasi kemungkinan masa depan, non-kuantifikasi ketujuan tabungan jangka panjang, penolakan pendekatan siklus hidup untuk konsumsi, dan pengakuan atas horizon perencanaan yang terbatas tetapi tidak pasti, atau mentalitas hidup itu singkat. Beberapa kegiatan akuntansi rumah tangga adalah persamaan akuntansi, laporan keuangan, siklus akuntansi, dan proses akhir periode. Tapi kali ini hanya akan dibahas sampai laporan keuangan. Proses akuntansi bermula dengan perkenalan akan zaman akuntansi.
yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah sumber daya milik rumah tangga. Contohnya kas, prabayar sewa, peralatan, rumah, tanah, dan lain-lain. Sementara liabilitas adalah kewajiban bayar rumah tangga. Contohnya kredit motor, pinjaman, dan lain-lain. Dan ekuitas adalah nilai aset bersih atau nilai aset dikurang dengan liabilitas. Di antara aset dengan liabilitas dan ekuitas terdapat sama dengan. Di sisi aset disebut sisi debit, dan di sisi liabilitas dan ekuitas disebut kredit. Jadi sisi debit harus selalu sama dengan sisi kredit. Perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi persamaan akuntansi tersebut adalah transaksi keuangan. Berikut adalah transaksi dan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, penyetoran aset sebagai saldo awal. Pengaruhnya yaitu aset naik dan juga ekuitas naik. Yang kedua, pembelian aset dengan kas. Pengaruhnya yaitu aset naik dan juga aset turun. Dalam hal ini, aset yang dibeli naik dan kasnya, aset kas, turun. Yang ketiga, pembelian aset secara kredit atau utang. Pengaruhnya aset naik dan juga liabilitas naik. Keempat, pembayaran utang. Kebalikan dengan sebelumnya, aset turun dan liabilitas turun. Yang kelima, pembayaran beban operasional. Pengaruhnya aset turun dan juga ekuitas turun. Yang keenam, penerimaan uang. Kebalikan dengan sebelumnya, aset naik dan juga ekuitas naik. Selanjutnya ada beberapa contoh dari transaksi dan pengaruhnya tersebut. Yang pertama, untuk penyetoran aset sebagai saldo awal. Contohnya, pada Desember 2020, Ibu Miyako memutuskan untuk mulai melakukan pencatatan rumah tangga. Saat itu, Ibu Miyako memiliki kas sebanyak $1.000, persediaan makanan seharga $200, dan perabotan seharga $300. Pada persamaan akuntansinya, kasnya sebanyak 1.000, persediaan makanan 200, dan perabotan 300. Sementara di sisi kreditnya, liabilitas dan ekuitas, terdapat kapital di sisi ekuitasnya. 1.500 yaitu total aset bersih. Yang kedua yaitu pembelian aset dengan kas. Contohnya, Ibu Miyako membeli persediaan beras seharga $50 dan pembeliannya dibayar dengan kas. Sehingga yang sebelumnya kas 1.000 membayar pembelian persediaan beras seharga 50, sehingga jumlah akhirnya 950. Kemudian persediaan makanannya dibeli 50, sehingga hasilnya 250. Untuk yang ketiga, pembelian aset secara kredit atau utang. Contohnya, Ibu Miyako membeli perabot berupa sofa seharga $200 secara kredit, sehingga liabilitas Ibu Miyako sejumlah $200. Jadi untuk di sisi aset, kas sama, persediaan makanan sama, tapi perabotannya meningkat 200. Dan liabilitas juga meningkat 200, karena dibeli secara kredit. Keempat, yaitu pembayaran utang. Pada tanggal 10 Desember, Ibu Miyako membayar sebagian utang untuk membeli perabot, yaitu sebesar $100. Jadi, kasnya berkurang 100 karena membayar kembali dengan kas 100. Dan liabilitas utangnya berkurang 100 juga. Jadi, saldo akhir kas 850 dan utang 100. Yang kelima, pembayaran beban operasional. Contohnya, tanggal 20 Desember, Ibu Miyako membayar uang sekolah anaknya, Cosmos, sebesar $400. Untuk beban operasional, kasnya turun 400, sehingga hasil akhir 450. Dan untuk beban mempengaruhi ekuitas, sehingga kapitalnya turun 400, sehingga hasil akhirnya 1.100. Yang keenam, penerimaan uang. Contohnya, tanggal 28 Desember, Ibu Miyako seharusnya memperoleh gaji sebesar $1.000, tapi baru menerima kas $700, sehingga masih ada piutang gaji $300. Jadi untuk penerimaan kasnya, kas meningkat 700, sehingga hasil akhirnya 1.150, piutangnya meningkat 300 karena belum diterima, jadi hasil akhir piutang 300. Untuk penerimaan uang atau gaji akan mempengaruhi kapital seperti sebelumnya, seperti beban, yaitu meningkatkan kapital sebesar 1.000. Baik sudah diterima atau belum, tapi haknya sudah milik Ibu Miyako, jadi meningkat 1.000. Jadi jumlah akhir kapital adalah 2.100.
Berikut adalah semua transaksi yang disatukan dalam persamaan akuntansi. Bisa dilihat bahwa sisi aset atau sisi debit sama dengan sisi liabilitas tambah ekuitas atau sisi kredit, yaitu 1150 tambah 300 tambah 250 tambah 500 sama dengan 100 ditambah 2100, yaitu totalnya di sisi debit dan kredit 2200. Selanjutnya, laporan keuangan. Umumnya, untuk suatu perusahaan diperlukan 4 laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kalau untuk rumah tangga hanya menggunakan 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca berisi posisi keuangan yang terdiri dari aset, utang, dan kapital. Untuk laporan laba rugi berisi beban dan pendapatan rumah tangga. Sementara laporan arus kas berisi perubahan kas selama periode tertentu. Laporan-laporan tersebut disajikan pada tanggal 31 Desember apabila tahunan. Bisa juga disajikan setiap bulannya untuk pemantauan jangka pendek. Berikut adalah contoh neraca dari rumah tangga Ibu Miyako pada tanggal 31 Desember 2020. Angkanya menggunakan contoh transaksi sebelumnya. Sebelah kiri tercantum aset. Isinya kas, piutang, persediaan makanan, dan perabotan. Bisa diisi dengan aset yang lainnya seperti sewa prabayar, peralatan rumah, dan lain-lain. Sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya bisa utang, pinjaman, dan lain-lain. Sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Total dari aset harus sama dengan total liabilitas ekuitas. Di neraca lebih dirincikan bagaimana mendapat angka tersebut. Selanjutnya ada laporan laba rugi rumah tangga Ibu Miyako selama bulan Desember 2020, yang tadi hanya berisi pendapatan dan beban, sehingga dapat memastikan bahwa pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan saldo awal kas yang dipengaruhi transaksi pendanaan, investasi, dan operasional. Tapi kali ini di rumah tangga Ibu Miyako hanya dipengaruhi oleh transaksi operasional. Dapat dilihat dari transaksi sebelumnya di contoh poin B, D, E, dan F, di mana dirincikan di sebelah kiri, yaitu dikurang 50, dikurang 100, dikurang 400, dan ditambah 700, totalnya yaitu saldo awal 1000 ditambah 150. Nah, setelah mengetahui dasar-dasar akuntansi rumah tangga, berikut adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan akuntansi rumah tangga dalam rumah tangga Anda. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Sepran yang bisa dicari di Play Store. Sepran merupakan aplikasi mobile yang berfungsi mengatur penerimaan dan pengeluaran dengan manfaat yang sesuai dengan yang disebutkan tadi, yaitu memperoleh kendali, akuntansi dalam konteks promosi rumah, memperkuat identitas, dan menjadi rasional. Sepran dapat menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk mengamankan akuntansi di rumah tangga Anda. Aplikasi berbasis kas ini dapat memberi kemudahan untuk kegiatan sehari-hari Anda. Anda bisa menginput pengeluaran dan pemasukan. Saat menginput, tanggalnya bisa disesuaikan. Bisa juga untuk mencatat utang, serta dapat diupdate ketika sudah terbayar. Lalu Sepran juga menghasilkan laporan keuangan tersendiri dengan format laporan laba rugi dan laporan arus kas. Apabila Anda juga ingin memulai, aplikasi ini sangat dianjurkan karena dapat mempermudah proses pencatatan Anda. Sekian pemaparan materi akuntansi rumah tangga. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.